وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتاب الكريم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم أما بعد جناب المفخمين وفضيلة المكرمين yang saya muliakan, beliau selaku muassis atau pendiri Pondok Tahfidz Al-Bakri, Insinyur Haji Abu Rizal Bakri beserta keluarga. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Baitul Quran Al-Bakri, beliau Bapak Haji Syah Amandaris SCMM beserta jajarannya. Alhamdulillah hadir di sini beliau Bapak Irwan Taib, beliau Bapak Piakun, dan alhamdulillah tadi saya mendengar beliau sekarang sudah jadi ustaz. Alhamdulillah. Ini bukan hanya pengukuhan santri baru, wali santri baru, namun juga pengikut ustaz baru. Yang saya muliakan Direktur beserta Mudir Pondok Tahfidz Al-Bakri, beliau Al-Ustaz Husni Mubarak, beliau Ustaz Rusandi Al-Hafidz, dan para Dewan Asatidz wa Ustadzat Pondok Tahfidz Quran Al-Bakri. Yang saya muliakan para Bapak Ibu wali santri baru, khususnya tahun ajaran 2024-2025, beserta yang saya banggakan, yang saya sayangi, para santri, baik santri baru maupun lama, yang insya Allah kita doakan bersama-sama semoga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, langsung saja mengawali cerita Bapak Ibu. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW itu memasrahkan dua cucunya. Cucunya Nabi Muhammad siapa Bu? Sayyid Hasan dan Husain. Ketika masih kecil, ya sekitar berumur 5-6 tahun, Sayyid Hasan Husain cucu Nabi Muhammad SAW ini dipasrahkan pendidikan Al-Qur'annya kepada sahabat Zaid bin Sabit. Jadi sahabat Zaid bin Sabit ini bukan hanya penghafal Al-Qur'an, namun sahabat yang sebagai sekretarisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Zaid bin Sabit dipanggil oleh Nabi Muhammad, wahai sahabatku, hari ini saya pasrahkan cucu saya ini untuk diajarkan Al-Quran. Ketika mendengar perkataan baginda Nabi, Zaid bin Sabit ini bilang, ya Rasul, apakah saya pantas untuk mempelajari Al-Quran dari engkau, kemudian saya ajarkan yang mempunyai wahyu yaitu engkau terhadap cucu-cucu jenengan? Bukankah lebih pantas engkau yang mengajarkan kepada mereka, wahai Nabi? Engkau adalah pemilik wahyu. Ketika itu Zaid bin Sabit ngomong karena merasa tidak pantas, karena yang lebih pantas adalah ya pemilik wahyu itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak sahabatku, cucu saya ini saya pasrahkan pengajaran Al-Quran kepada dirimu. Ya namanya sahabat sudah dikatakan seperti itu, ya udah Nabi, sami'na wa ata'na. Beriring berjalannya waktu, ya, ini beberapa hari ini
Jadi Sayyid Hasan Husain ini pergi ke rumah ke kediaman siapa? Zaid bin Sabit. Diajarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan hanya 1 hari 2 hari. Beliau diajarkan oleh Zaid bin Sabit sampai berbulan-bulan hanya untuk mengajarkan Al-Fatihah. Namun anehnya, setiap kali Hasan Husain ini pulang, itu pasti ditanya oleh baginda Nabi. Gak pernah absen, gak bertanya, wahai cucuku kesini, ya kakek. Apakah kamu tadi ngaji? Ya betul. Coba langsung dites oleh baginda Nabi. Tadi diajarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca oleh 2 cucunya tadi. Kemudian di lain waktu Nabi Muhammad SAW mendatangi Zaid bin Sabit. Perlu apa? Tanya, wahai Zaid bin Sabit sahabatku, bagaimana perkembangan cucu-cucuku dalam mengaji? Kemudian dijawab beliau, alhamdulillah wahai Rasul, sebatas kemampuan saya apa yang seperti sebagaimana yang engkau ajarkan kepadaku, saya ajarkan kepada Hasan Husain. Setelah itu ternyata bulan kemudian Sayyid Hasan Husain ditanya lagi. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah ini ditanya, pokoknya setiap hari ditanya. Ditanya Sayyid Hasan Husain, wahai Hasan Husain, sudah sampai mana engkau mengaji? Alhamdulillah wahai kakek, saya sudah selesai Al-Fatihah. Sudah selesai Al-Fatihah. Bukan hanya sekedar jawabannya, namun juga prakteknya. Ayo coba ucapkan, ayo coba lantunkan suratul Fatihah. Ketika itu Hasan Husain langsung, namanya anak kecil, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Waladdallin. Sampai selesai. Ketika sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah dari cucunya Hasan Husain, Nabi Muhammad bergembira, luar biasa bergembira. Ketika sudah mendengar, oh iya ternyata cucuku ini Al-Fatihah sudah selesai dan betul bacaannya, maka Nabi Muhammad memanggil sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dipanggil menuju rumah beliau. Kemudian apa? Diajak untuk menuju ke peternakan beliau. Jadi ketika itu Nabi Muhammad punya kambing 1 kandang. Wahai sahabatku Zaid bin Sabit, saya bersyukur kepadamu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cucu saya sudah sampai Al-Fatihah selesai. Dan engkau telah didik dengan baik, engkau didik dengan sempurna, maka pilih kambing mana yang kamu inginkan. Kalaupun seandainya engkau minta 1 kandang kambing ini kamu minta, saya rela. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil teladan? Yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah ternyata suatu lembaga pendidikan itu tidak akan jalan kalau 3 aspek ini tidak terpenuhi. Yang pertama anak atau santri. Yang kedua adalah pengasuh atau pesantren itu sendiri. Yang ketiga adalah orang tua. Nah ini harus saling bersinergi, harus saling mendukung, harus saling apa Bapak Ibu? Bukan hanya ustadznya yang suruh didik, tidak. Namun di lain waktu ketika jam sambangan atau liburan, tanya anaknya, nah sudah sampai mana? Kadang zaman sekarang orang tua nggak memperhatikan itu Bapak Ibu. Tapi yang diperhatikan, nyuwun sewu, mohon maaf,
Bukan yang ditanya sampai mana dia belajar, malah yang ditanya dilihat kupingnya ada yang kurang tidak, dilihat badannya ada yang memar tidak, dilihat lagi badannya kurus apa gemuk. Kalau sudah seperti ini yang timbul apa? Suudon. Wah, ini berarti anak saya ini ada memar dikit, pasti ustadznya ini digebuk. Gebuk ini ustadznya yang gebuk ini pasti. Iya Bu? Betul apa tidak? Hah? Tidak. Alhamdulillah kalau Al-Bakri tidak. Amin Allahumma amin. Ayo coba kita tanya kepada anak kita, sudah nyampe mana ini pelajarannya? Oh sudah Al-Fatihah, ya udah. Ayo coba nak, tolong bacakan kepada kami. Kami ingin mendengarkan. Itu loh orang tua yang baik. Anaknya ketika patah semangat, semangati. Bukan hanya itu, kemudian tanya gurunya juga. Pak Ustadz mohon maaf, ya ada apa Pak? Anak saya gimana pelajarannya? Kira-kira jenengan sudah pernah belum tanya kepada Ustadz Rusendi, Ustadz Husni, bagaimana anak saya, rajin apa enggak? Sudah Pak? Sudah belum? Sudah. Nah itu baik. Teruskan itu. Karena apa? Ini harus bersinergi. Nah kalau sudah selesai ternyata Fatihah, ya dikit-dikit ini yang dicontohkan oleh Rasul, bersyukur. Pernah belum bersyukur kepada ustadz-ustadznya? Alhamdulillah Ustadz, ini anak saya sudah Al-Baqarah selesai. Ini ada sedikit rezeki panen singkong. Pernah Pak? Gak usah dijawab, belum pernah. Loh itu sinergisitas antara apa? Satu santri, yang kedua pengasuh, yang ketiga wali santri. Ini harus apa? Dijaga betul. Kalau ada pertemuan tadi seperti yang disampaikan Pak Piakun, ini dari 100% ya hadir baru 40%. Harus semangat. Ini tujuannya adalah apa? Untuk bagaimana anak-anak kita dididik menjadi anak yang saleh. Amin Allahumma amin. Apalagi Abu Rizal Bakri ini Pak. Kalau orangnya ya sudah kita lihat bagaimana kualitasnya. Kemudian beliau mendirikan beberapa lembaga pendidikan, mendirikan lembaga sosial dan lain sebagainya, termasuk pondok pesantren Abu Rizal Bakri yang dinamakan dengan Pondok Tahfidz Al-Bakri. Ini gak usah diragukan lagi Pak. Kalau tadi ada yang mengatakan bagaimana pendidikan formalnya, insya Allah nanti akan step by step diadakan. Karena kemarin alhamdulillah beliau Ustadz Husni sama Ustadz Sendi sudah ngobrol dengan kami, insya Allah SMP pertama, SMP Quran terpadu atau Islam terpadu. Insya Allah luar biasa. Kalau dari segi sanad ini saya tidak membanggakan, beliau tidak. Nanti walaupun kecil nanti kepalanya gede, saya takut Pak. Gini ini 30 juz. Itu dari siapa? Sanadnya sampai Profesor Dr. Quraisyhab langsung. Ada yang belum kenal Profesor Dr. Quraisyhab? Nah, ini sanadnya sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibilang ada juga Ustadz siapa? Masya Allah. Namun percaya Bapak Ibu, kalau Quran itu memang sudah kena, sudah masuk ke dalam dada, apalagi 30 juz, mudah urusan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Bukan hanya untuk anak tersebut Bapak Ibu, orang tuanya kelak di yaumil qiyamah akan dipakaikan apa? Sebuah mahkota yang sinarnya itu lebih apa? Terang benderang daripada matahari. Luar biasa. Dipakaikan pakaian dari intan permata. Itu kita sebagai orang tuanya, apalagi yang bersangkutan. Ini terbukti Bapak Ibu. Jadi kemarin ya walaupun kecil saya juga mempunyai lembaga Pondok Tahfidz. Jadi kemarin pas masuk di Semansa, masuk di mana SMK Muhammadiyah, masuk di SMKN, itu ada yang namanya jalur prestasi. Hafal 2 juz saja itu sudah dapat beasiswa selama 2 tahun Bapak Ibu. Itu 2 juz saja. Apalagi sampai 10 juz masuk ke kepolisian tanpa tes. Apalagi 30 juz. Apalagi tadi dibilang oleh ketua yayasan, insya Allah
kampus Al-Bakri, Universitas Al-Bakri akan menerima anak-anak dari pondok Al-Bakri. Bukan hanya Al-Bakri, sampean ini anak-anakku masuk ke UIN, masuk ke perguruan negeri, masuk ke UGM, kalau 30 juz itu tiket tanpa tes sampai masuk, alhamdulillah. Jadi gak usah diragukan, Pak. Terus kemudian program di Al-Bakri luar biasa, saya dengarkan ini. Tadi ada yang namanya pencanangan swasembada pangan. Dan saya tanya, saya nggak berani tanya sama ketua yayasan, tapi tanya Ustadz Husaini, Pak Ustadz, dari tadi saya masuk, kok ada parfum aromanya kok lele goreng, ini dari mana? Jadi lele goreng ini nggak bisa dibohongi, Pak, karena saya ada saya ada pengalaman tentang lele goreng, maka ini trauma saya. Namun saya tanya, alhamdulillah tidak. Pak Ustadz, kayaknya aroma ini saya nggak asing ini Ustadz. Ya ada apa? Apakah ini benar lele yang digoreng? Kata beliau, iya. Ini dari mana? Dari pencanangan program swasembada pangan. Di mana? Di Al-Bakri. Alhamdulillah. Namun beliau cerita, kemarin yang ditanam Ustadz 1000, namun yang hidup 200, dan sekarang digoreng mati semua akhirnya. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini pelajaran bagi kita, anak-anak kita, Bapak Ibu. Saya tanya lagi, Pak Ustadz, mohon maaf, ini makanannya apa? Oh, makanannya sentrat, makanannya daun-daunan. Alhamdulillah, Pak. Karena saya pernah trauma. Jadi saya dulu pernah mondok di Banyuwangi, ya, Jawa Timur. Ketika itu baru masuk, Pak. Baru masuk, alhamdulillah saya kenal dengan Gusnya. Jadi saya tabarukan di sana. Saya mengajak 3 teman. 3 teman tersebut kemudian disuguhi lele dumbo. Tahu lele dumbo, Bu? Bagaimana lele dumbo bentuknya? Lele, ya memang lele. Bentuknya? Kayak boklis? Punya kumis. Lele semua punya kumis. Lele domba itu lelenya jumbo. Nah, jadi gede, Pak. Gede, panjang. Masya Allah, saking enaknya kita makan, dagingnya lembut, gurih. Masya Allah, udah lapar ya? Lelenya medok, bumbunya medok, rempah-rempahnya terasa. Kemudian saya cuil dagingnya, saya makan, Masya Allah, enaknya, Pak. Udah lapar? Bu, udah lapar, Bu? Sudah? Belum? Setelah kita makan, besok paginya kita diajak ke lingkungan pondok belakang, Pak. Di belakang ternyata ada sungai, ya semacam kolam buatan lah. Kolam buatan di situ, Pak Ketua. Itu ada bilik-bilik. Di belakang pondok putri, bilik-bilik. Saya tanya, Gus, itu apa, Gus? Itu bilik-bilik. Lah ya, buat apa? Sebelum beliau jawab, ternyata ada santri putri keluar dari kejauhan. Kemudian masuk bilik. Lah itu kok masuk ke sana, Gus, ada apa? Iya, mereka BAB di situ. Setelah BAB di situ, saya lihat jatuh, menghujam dari atas, lelenya yuk. Terus saya berpikir, Gus, mohon maaf saya tanya, iya, apakah lele kemarin dari sini? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, itu trauma, Pak. Makan lele dari hasil alhamdulillah. Ini luar biasa. Maka kita doakan bersama-sama, dukung bersama-sama, semoga Pondok Tahfidz Al-Bakri ini bisa menumbuhkan, menciptakan anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang saleh, anak-anak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Namun Bapak Ibu, untuk menjadikan anak ini saleh, anak ini menjadi hafal Al-Quran, tidak mudah kita membalikkan kedua telapak tangan. Bro, ini saya terusin apa dah ini?
Lanjutkan apa enggak? Betul. Jadi membikin anak soleh itu sulit, Bu. Tidak semudah apa membalikkan kedua telapak tangan. Dan caranya gimana? Ada. Kalau saya baca kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, beliau bilang gini, ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ilmu itu tidak akan didapatkan, tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu kalau nggak memenuhi 6 ini harus dipenuhi, Pak. Ingat, 6 ini harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka jangan harapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu manfaat dan barokah. Apa saja? Yang pertama, dukain, cerdas. Artinya dia bisa berpikir. Ya nyuwun sewu, mohon maaf. Maka biasanya kalau lembaga pendidikan itu pasti ada tesnya dulu, Pak. Kalau masuk biasanya ada tes seleksi. Gak barangkali, mohon maaf, yang seharusnya ditaruh di SLB ditaruh di pondok tahfidz. Jadi kan repot. Maka minimal dia harus bisa membedakan antara ini api atau ini air. Kalau api jangan dipegang, kalau air boleh. Lo minimal itu artinya bisa berpikir normal. Dukain. Yang kedua, wahirsin. Yang kedua ini harus terpenuhi juga. Apa itu? Harus punya semangat. Jadi anak-anakku ini yang baru, juga anak-anak yang lama, kalau kita menghafalkan Al-Quran harus semangat. Orang tuanya juga harus semangat. Kalau ingin punya anak yang mentalnya kuat, orang tuanya juga harus bermental kuat. Kalau anaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran, minimal orang tuanya di rumah juga membaca Al-Quran. Kirimkan doa-doa kita setiap sholat waktu, 5 waktu, sholat sunnah. Jangan sampai kita lupakan, doakan anak-anak kita. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, anakku tolong dijaga, tolong bukakan hatinya, diberikan kecerdasan akal pikirnya, supaya bisa menghafalkan pelajarannya dan juga bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Seperti itu.